podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang dan berjumpa lagi di episode ke-24 bersama aku Kavi Dimas Mahendra di podcast penerbit BRIN yang tentunya akan memandu podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari buku akuisisi pengetahuan lokal penerbit BRIN yang berjudul Indonesia dan Diplomasi Irian Barat tahun 1949 sampai dengan tahun 1962 memanfaatkan Perang Dingin, yaitu Bapak Siswanto. Nah, bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu nih tentang program akuisisi pengetahuan lokal penerbit BRIN nih, yang masih bingung kan, nah aku kasih tahu nih ya. Jadi program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Wow, cukup lama ya kawan BRIN ya. Nah, program ini bertujuan mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Nah, ada pun jenis karya yang nantinya akan dipublikasikan ada dua jenis ini kawan BRIN, yaitu karya audiovisual dan karya berupa buku seperti yang akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih kawan BRIN, langsung aja kita sambut narasumber kita yaitu Pak Siswanto. Halo Pak, selamat pagi. Halo Pak Siswanto, selamat pagi. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya adalah Siswanto. Kesehariannya sebagai peneliti pada Pusat Riset Politik, organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan saya menjadi peneliti di Pusat Riset Politik sejak tahun 90-an lah. Sampai sekarang tahun 2022 kira-kira jadi sekitar 22 tahun ya, sudah cukup lama menggeluti bidang masalah-masalah berhubungan dengan politik luar negeri Indonesia dan politik internasional. Tapi spesialisasi adalah masalah atau fokus saya adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri Amerika. Itulah tentang saya. Oke, baik Pak. Luar biasa ya kawan BRIN ya, perkenalan dari beliau ini. Jadi aku mau sedikit menambahkan, jadi Pak Siswanto ini merupakan alumni dari program Doktor Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tahun 2008. Betul ya Pak ya? Ya. Oke. Dan juga Pak Siswanto juga mempunyai beberapa karya lain seperti buku kontroversi kepemimpinan Presiden Donald Trump, lalu ada dekolonisasi versus status quo, dan orasi Profesor Riset berjudul Pengembangan Model Mediator Nasional Berbasis Perubahan Kebijaksanaan Amerika Serikat dan Aksi Mediasi dalam Sengketa Irian Barat. Wow, luar biasa ya. Pak Siswanto mempunyai banyak buku-buku yang beliau hasilkan, dan semakin penasaran sekali aku mau membahasnya tentang buku terkait tentang diplomasi Indonesia dalam Irian Barat. Nah, kayaknya langsung aja nih kawan BRIN, aku langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Siswanto. Nah, aku mau nanya nih Pak beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama mungkin apa sih Pak yang membuat Pak Siswanto ini memutuskan untuk menulis buku tentang sejarah diplomasi Indonesia dalam sengketa Irian Barat Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan BRIN sekalian dimanapun berada. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa saya menulis buku tentang sejarah diplomasi Irian Barat atau yang sekarang dikenal dengan sejarah Papua. Irian Barat sekarang dikenal dengan masalah Papua.
Yang pertama adalah menjadi suatu kenyataan bahwasanya masalah Papua sampai hari ini belum selesai. Jadi masalah perbedaan pendapat ataupun konflik ataupun perbedaan pandangan antara teman-teman atau saudara-saudara kita di Papua, karena sebagian saudara-saudara di Papua dengan kita atau dengan pemerintah di Jakarta masih belum terselesaikan, dan ini sudah lama berlangsung, sudah langsung di era tahun 60-an sudah berlangsung semacam ini, sampai sekarang belum pernah ada satu penyelesaian, dan ini menjadi sebuah tanggung jawab kita semua ya, menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi juga tanggung jawab masyarakat, dan menjadi tanggung jawab semua pihak gitu kan. Nah, saya sebagai peneliti di bidang masalah-masalah politik gitu kan, dan kebetulan juga menulis mendalami juga tentang masalah Papua atau Irian Barat ini, tertarik untuk memberikan semacam kontribusi ataupun sumbangsi pemikiran gitu kan, agar masalah Papua ini bisa terselesaikan dengan baik gitu kan. Ada sebuah solusi menuju penyelesaian secara damai. Itu yang pertama. Yang kedua, buku tentang sejarah diplomasi perjuangan Irian Barat ini juga kan berlangsung di antara tahun 1950-an sampai tahun 1962 itu kan, sekitar 12 tahun itu perjuangan itu. Dan itu melibatkan beberapa orang diplomat senior kita ya. Banyak para diplomat kita yang ternyata memiliki semacam reputasi ataupun kemampuan ataupun ketangguhan yang nggak kalah dengan para diplomat luar negeri. Mereka antara lain adalah Bapak Adam Malik, Bapak Subandrio gitu kan, dan banyak-banyak lagi itu yang menjadi semacam pelaku daripada atau melakukan diplomasi dalam rangka memperjuangkan sejarah Irian Barat itu sendiri gitu kan, sehingga berhasil menjadikan Irian Barat yang tadinya di bawah kekuasaan Belanda akhirnya menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Nah, itu diharapkan menjadi inspirasi bagi para diplomat-diplomat muda gitu kan, dan juga bagi masyarakat gitu kan, bagaimana para tokoh-tokoh diplomat pada masa dahulu itu sukses dalam perjuangan kepentingan nasional kita, yang menjadi inspirasi dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Itu ya dua hal itu yang menjadi latar belakang ketika saya menulis tentang sejarah diplomasi Irian Barat. Oke, wah menarik juga ya. Jadi Pak Siswanto ini ingin memberikan pengetahuan kepada para diplomat muda Indonesia yang di masa depan akan memperjuangkan di Indonesia di tengah kancah dunia, karena kan kita tahu sendiri ya kawan Brin, bagaimana dinamika politik luar negeri saat ini yang memang sedang panas-panasnya. Lalu untuk Pak Siswanto sendiri, kira-kira ada ini nggak Pak, apa semacam kendala gitu Pak, ketika Bapak menulis buku tentang sejarah diplomasi perjuangan Indonesia dalam membebaskan Irian Barat ini Pak, dalam menulis buku ini? Iya, itu buku itu ditulis memang cukup lama, sekitar kurang lebih antara 2-3 tahun ya. Tentu saja penulisan buku ini dihadapkan juga pada masalah-masalah sebetulnya bukan kendala tapi tantangan ya. Adalah masalah data-data yang tidak mudah ditemukan. Karena itu kan sejarah perjuangan atau diplomasi Irian Barat itu terjadi sejak tahun 49 sebenarnya. Cuman aksi diplomasi baru dimulai tahun 1950 sampai tahun 62 gitu kan. Dan itu data-datanya tidak mudah ditemukan, sehingga kita harus mencoba untuk hunting ke berbagai macam sumber-sumber ya, baik sumber-sumber yang ada di Amerika, baik sumber-sumber yang ada di Belanda maupun sumber-sumber yang ada di Indonesia sendiri gitu kan. Dan syukurnya kita udah di era digital, di era reformasi komunikasi, dan di era reformasi di bidang IT ini, sehingga kita itu memudahkan, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di arsip nasional di Amerika maupun arsip nasional di Belanda maupun arsip nasional di Indonesia, sehingga itu
menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika kita menulis sebuah fenomena sejarah yang data-datanya tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga bertebaran ada di Amerika maupun ada di Belanda. Saya kira masalah data yang agak menjadi tantangan untuk menulis sebuah masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah. Kira. Oke, jadi memang datanya memang agak sulit ya Pak ya untuk didapatkan tentang penulisan buku ini gitu ya Pak ya. Kira-kira Pak, aku mau bertanya nih Pak, mungkin ini pertanyaan yang menurutku agak menarik ya Pak ya. Kan ketika dahulu ketika Irian Barat itu masih dikuasai oleh Belanda, kira-kira peran Amerika itu seperti apa Pak? Kan kita tahu juga ya kalau pada tahun segitu tuh Belanda juga merupakan sekutu dari Amerika. Dan bagaimana sih peran Amerika ini dalam menengahi masalah Irian Barat di Indonesia ini Pak? Mungkin Bapak tahu seperti itu Pak. Nah itu pertanyaan yang bagus ya. Karena pada masa-masa itu, pada masa-masa dekade 60-an, dekade 70-an, bahkan dekade 80-an itu masih tatanan dunia internasional itu masih diwarnai apa yang disebut dengan perang dingin gitu kan, atau bipolarisme gitu kan, yaitu sebuah persaingan politik global antara kelompok negara-negara yang berhaluan komunis dengan negara-negara yang berhaluan liberalis gitu yang dipimpin oleh Amerika dan kemudian dan Eropa merupakan sekutunya di satu pihak dan negara-negara blok yang berhaluan komunis sosialis itu dipimpin oleh zaman itu masih ada Uni Soviet gitu kan, dengan negara-negara Eropa Timur gitu kan. Nah kemudian Belanda itu sebagai negara sekutu Amerika, betul. Kenapa? Karena Belanda merupakan menjadi sekutu Amerika di era Perang Dingin, gitu kan. Dan sama-sama menjadi anggota NATO. Jadi kan NATO adalah fakta perjanjian militer negara-negara di Atlantik Utara yang berdiri tahun 1949. Dan kemudian karena Belanda menjadi bagian daripada NATO, saja menjadi sekutu Amerika. Di lain pihak, pada masa era Perang Dingin, Amerika juga melaksanakan kebijakan yang disebut dengan containment policy atau pemenuhan terhadap komunisme di dunia. Gitu kan. Nah, containment policy ini diumumkan oleh Presiden Truman pada tahun 1948. Karena apa? Karena pada masa itu Soviet masuk ke Yunani, kemudian masuk ke Turki dengan menyebarkan komunisme. Dan bagaimana dengan posisi Indonesia? Nah, Indonesia punya masalah dengan Belanda, yaitu memperebutkan masalah Irian Barat. Karena Irian Barat itu dalam tahun 1949 dalam perjanjian KMB, itu bukan wilayah yang diserahkan kepada Indonesia, tapi wilayah yang akan diserahkan kemudian hari, setahun kemudian. Tapi itu tidak pernah betul-betul diselesaikan oleh Belanda. Karena apa? Karena Belanda selalu menunda-nunda persoalan itu sehingga Belanda terkesan ingin tetap menguasai Irian Barat atau Papua. Nah, pada masa itu Presiden Soekarno memainkan kebijakan yang menurut pandangan saya sebuah strategi gitu kan, sebuah manuver mencari dukungan ke Amerika, juga mencari dukungan ke Uni Soviet. Gitu kan. Di lain pihak, di dalam negeri Indonesia ada kekuatan komunisme, di mana komunisme selalu memprovokasi agar Bung Karno itu mendekat kepada Soviet ataupun kepada Cina agar mendapat bantuan militer maupun bantuan politik dalam menghadapi Irian Barat yang dalam hal ini dikuasai oleh Belanda. Nah, karena Amerika melihat Indonesia semakin mendekat kepada Uni Soviet atau kepada Cina, dalam hal ini artinya Indonesia semakin mendekat kepada negara-negara komunis, pada masa itu Presiden Kennedy khawatir agak akan posisi Indonesia yang dikhawatirkan jatuh ke dalam pengaruh wilayah negara-negara komunis, dan itu sangat merugikan kepentingan strategis atau kepentingan global Amerika
dalam konteks Perang Dingin. Oleh karena itu, Presiden Kennedy pada masa itu mengambil langkah-langkah strategis, melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah Belanda, yang intinya sebenarnya agar melakukan negosiasi atau diplomasi atau melakukan perundingan antara Belanda dengan Indonesia, yang pada masa itu dipimpin oleh Amerika sendiri, yaitu melalui Duta Besar Amerika untuk Belanda yang bernama Ellsworth, gitu kan, sehingga akhirnya atas diplomasi atau perundingan kemudian hari antara Belanda dengan Indonesia yang dipimpin oleh Amerika yang mewakili PBB, akhirnya Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB, dan ini pun tidak lepas dari inisiatif dan dukungan Amerika. Itu antara hubungan antara Amerika, Belanda, Indonesia, dan Irian Barat. Poinnya adalah Amerika punya peran penting untuk mendorong Indonesia dengan Belanda ke meja perundingan dalam masalah sekitar Irian Barat, di mana akhirnya Irian Barat jatuh ke tangan Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata ada peran yang sangat mempunyai potensi antara hubungan antara Irian Barat, Indonesia, dan Amerika, bahkan Belanda itu sendiri, berarti ya Pak ya. Jadi kan aku belajar ya Pak ya, waktu SMA itu tentang Trikora atau Tiga Komando Rakyat Pak ya. Apakah dengan munculnya Trikora yang digaungkan oleh Presiden Soekarno itu merupakan sebuah jalan buntu Pak, jalan buntu tentang upaya diplomasi Indonesia dalam membebaskan Irian Barat Pak dari genggaman Belanda. Kalau menurut Bapak itu bagaimana Pak penjelasannya? Jadi pada tahun 62 kalau nggak salah, bulan-bulan Januari atau awal-awal 62 itulah, atau di era antara Desember, pokoknya antara akhir tahun 61 atau awal 62 itu emang ada Trikora, Trikomando Rakyat ya kan. Antara lain isinya adalah gagalkan negara Papua, kemudian siap-siap untuk melakukan mobilisasi. Intinya adalah bagaimana Indonesia menyiapkan rakyat Indonesia untuk melakukan sebuah perang terhadap Belanda di Papua gitu kan, di Komando Rakyat tadi gitu kan. Tahun 62 kalau nggak salah sih. Keberadaan Trikora itu sebenarnya bagian daripada strategi Bung Karno ketika menghadapi sikap Belanda yang pada masa itu tidak mudah menyerahkan Irian Barat. Dan ketika itu Amerika juga masih belum begitu memberikan semacam tekanan kepada Belanda. Itu tempoh hari sudah berlangsung apa yang disebut dengan perundingan-perundingan antara Belanda dengan Indonesia di Virginia, khususnya di Middleburg namanya kan. Di negara bagian Pennsylvania, di kota Middleburg, di Philadelphia gitu. Tapi ketika perundingan-perundingan tetap berlangsung, negosiasi tetap berlangsung, kemudian ada semacam peningkatan eskalasi. Artinya apa? Kapal induk Belanda pada masa itu sudah mulai merapat ke kawasan Papua gitu kan. Bahkan mungkin sudah bersandar di sana kemudian. Nah, kebetulan pada bulan Januari itu tahun 62 itu terjadi semacam perang di Laut Aru ya. Itu yang menyebabkan kemudian gugurnya tokoh ataupun pahlawan nasional yang dikenal dengan nama Yosudarso gitu kan, dengan kapal macan tutunya. Nah, pada masa-masa itu memang eskalasi konflik antara Belanda dengan Indonesia meningkat. Gitu kan. Maka kemudian Bung Karno mendeklarasikan apa disebut dengan Trikora, Trikomando Rakyat. Yang intinya adalah menyiapkan Indonesia untuk perang menghadapi kolonialisme Belanda di Irian Barat. Di mana Makassar ya tempoh sudah disiapkan menjadi pangkalan militer. Pangkalan militer di mana salah satu komandannya adalah Pak Harto. Pak Harto itu menjadi salah satu komandan untuk menyiapkan serangan terhadap Irian Barat. Nah, apakah Trikora merupakan sebuah kegagalan diplomasi? Enggak, saya bilang.
Bung Karno melaksanakan diplomasi dua sayap gitu kan. Juga mengadakan negosiasi atau diplomasi di Middelburg di Pennsylvania sana di Amerika. Kemudian juga memberikan pressure tekanan militer kepada Belanda gitu kan. Jadi ketika mulai Bung Karno mulai memanggil ini juga memanggil diplomatnya untuk pulang, kita nggak usah kuningan nih, kalau gitu kita perang aja deh kayak gitu. Jadi memang itu taktik Bung Karno menggunakan dua strategi antara diplomasi dengan militer gitu kan. Nah kemudian Kennedy Presiden Amerika pada masa itu udah mulai khawatir gitu kan. Andai kata betul-betul terjadi perang terbuka antara Belanda dengan Indonesia, maka itu yang diuntungkan adalah negara-negara blok sosialis, yaitu Uni Soviet, kemudian Cina. Dia akan menjadi semacam jalan masuk, memberikan bantuan militer kepada Indonesia, kemudian juga memberikan bantuan tentaranya gitu kan, bantuan penasihat tentaranya masuk Indonesia, dan sejak itulah kemudian Indonesia akan kemungkinan hitung-hitungannya akan menjadi negara komunis gitu kan, seperti di Vietnam Utara pada masa itu. Nah, Kennedy tidak ingin itu terjadi, Indonesia menjadi bagian negara komunis, maka mencoba sedapat mungkin untuk mencegah terjadinya perang terbuka. Makanya kemudian memberikan pressure kepada Belanda agar Belanda melakukan negosiasi, dan sebenarnya di balik itu menekan Belanda agar menyerahkan saja kepada Indonesia untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan global Amerika. Jadi poinnya adalah itu bukan kegagalan diplomasi, tapi lebih ke arah strategi bagaimana memainkan dua sayap atau dua cara dalam menghadapi Belanda, yaitu dengan diplomasi dengan perundingan, tapi juga dengan menggunakan militer sebagai pressure kepada Amerika dan Belanda. Itu saya kira tafsirnya. Oke, jadi itu semacam permainan yang dimainkan oleh Bung Karno untuk menekan Belanda berarti ya Pak ya? Sama ini Pak, aku mau bertanya juga Pak. Tadi kan Bapak sempat menyebut perjanjian di Middelburg ya Pak ya, di Virginia Amerika Serikat. Mungkin aku baru pertama kali dengar juga tentang perjanjian Middelburg ini, soalnya waktu SMA atau waktu SMP mungkin aku belum pernah mendengar itu tentang perjanjian Middelburg. Mungkin Pak Bapak bisa sedikit kasih tahu nggak sebenarnya asal muasal adanya perjanjian Middelburg ini apa, dan bedanya dengan perjanjian yang seperti yang kita tahu ya Pak ya, kayak perjanjian formal yang ada di PBB itu, apa Pak perbedaannya seperti itu? Jadi kalau perjanjian Middelburg ini sebuah perjanjian yang dilaksanakan di negara bagian Pennsylvania, Amerika. Jadi perjanjian Middelburg ini adalah bertujuan untuk menegosiasikan masalah status politik Irian Barat atau Papua antara Belanda dengan Indonesia. Dan perjanjian Middelburg ini dibagi menjadi 3 sesi. Satu sesi pendahuluan, kemudian sesi berikutnya ada sesi Middelburg pertama antara bulan Maret, kemudian sesi berikutnya adalah Middelburg kedua itu sekitar bulan Juli. Dari perjanjian Middelburg ini menghasilkan kesepakatan gitu kan, di mana pihak Belanda melalui Menteri Luar Negerinya namanya Joseph Lund melakukan sebuah proposal, kemudian pihak delegasi Indonesia di situ ada Malik, ada Subandrio, dan sejumlah lagi, ya itu juga mengajukan proposal. Pada awalnya proposal kedua negara ini sangat berbeda, sangat tidak sepaham gitu kan. Tapi kemudian Amerika melalui diplomatnya yaitu Ellsberg itu kan, duta besar Amerika untuk PBB yang menjadi moderator atau menjadi pimpinan perundingan, itu melakukan semacam upaya untuk mensinkronkan antara kepentingan Belanda dengan kepentingan Indonesia. Kepentingan Belanda adalah sebenarnya poinnya adalah mencoba memerdekakan Papua dengan alasan untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia gitu kan. Sedangkan buat Indonesia itu Irian Barat atau Papua itu bagian
yang tidak terpisahkan dari Indonesia, yang dulu dijanjikan oleh Belanda pada tahun 49. Jadi konteksnya adalah dekolonisasi gitu kan. Dan itu menjadi sesuatu bagian daripada Indonesia yang tidak terpisahkan. Akhirnya sepakat bahwasanya kita serahkannya kepada rakyat Papua untuk masalah masalah hak menentukan nasib sendiri gitu kan, antara Belanda dengan Indonesia ini serahkan pada rakyat Papua untuk hak menentukan nasib sendiri. Maka disepakati ada upaya untuk melaksanakan referendum atau yang dikenal dengan PPRA pada tahun 69. Tapi yang menarik di sini adalah upaya-upaya ini tentu saja tidak mudah menggabungkan dua kepentingan yang berbeda, karena di balik itu sebenarnya intinya walaupun Belanda menyatakan self determination gitu kan, tapi sebetulnya ada di balik itu keinginan untuk tetap menguasai Papua itu sendiri gitu. Nah, kemudian perjanjian Middelburg ini berujung pada apa yang disebut perjanjian New York, ya kan? Pada tahun 1962. Gitu kan. Dalam perjanjian New York diatur mengenai disebut dengan pemerintahan sementara, gitu kan, yang di bawah PBB, kemudian hak menentukan nasib sendiri, yang juga di bawah pengawasan PBB, gitu kan. Dan itu kemudian disepakati oleh pihak Belanda maupun oleh pihak Indonesia. Maka perjanjian Middelburg dari yang pertama tahun bulan-bulan Maret sampai dengan kedua bulan Juli itu, dan akhirnya pada bulan Agustus itu ditandatangani lah perjanjian New York pada 15 Agustus sebagai buah hasil ataupun sebagai muara daripada perundingan Middelburg itu menghasilkan perjanjian New York. Sehingga kemudian dalam perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 itu ditetapkan perlunya ada semacam referendum atau self determination, dan itu dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 69 di era pemerintahan Soeharto. Dan terlepas dari masalah kontroversi, kemudian itu ada pendapat yang berbeda-beda, itu persoalan lain, karena memang konteks dan situasi pada masa itu memang sangat sulit untuk melaksanakan PPRA atau referendum secara seperti zaman sekarang nih, zaman modern, di mana one man one vote gitu kan, satu orang satu suara seperti yang dituntut oleh teman-teman dari Kongres Amerika gitu kan. Itu sangat sulit, karena apa? Karena pada masa itu memang rakyat Papua masih masih terbelakang gitu kan. Sedangkan jangankan rakyat Papua, rakyat Indonesia pada tahun 60 itu masih terbelakang gitu kan. Jadi hanya dilaksanakan secara perwakilan, hanya tokoh-tokoh adat yang melaksanakan referendum gitu kan, sesuai dengan demokrasi Indonesia pada masa itu, demokrasi musyawarah mufakat. Jadi, dan hasil daripada referendum ataupun PPRA pada tahun 69 menyatakan bahwasannya rakyat Papua itu berintegrasi kepada Indonesia. Akhirnya itu dibawa kepada sidang PBB dan diserahkan oleh PBB, dan menjadi kesepakatan masyarakat internasional yang mengakui bahwa Indonesia Irian Barat atau Papua menjadi bagian dari Indonesia secara sah. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Sumanto. Jadi aku mendapat pengetahuan baru tentang perjanjian Middelburg ini. Dan kita akan berlanjut ke pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana sih Pak pesan Pak Sumanto setelah mengikuti program akuisisi dari penerbit ini? Mungkin bisa Bapak berikan testimoni Pak, mungkin ya. Ya, saya kira senang ya setelah mengikuti program akuisisi penerbit ini. Karena apa? Karena kita dapat lebih menyebarluaskan buku-buku ataupun hasil karya kita kepada masyarakat Indonesia secara lebih leluas ya. Karena dengan penerbit program akuisisi ini, maka kita bisa memposisikan buku kita sebagai buku yang bisa diakses secara terbuka dan secara cuma-cuma gitu, secara gratis. Dengan demikian, maka pesan-pesan moral dari buku ini, kemudian informasi-informasi dari tentang sejarah perjuangan rakyat Papua, yang sejarah perjuangan diplomat-diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan itu bisa lebih leluasa diterima ataupun dibaca oleh
bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia secara lebih luas ketimbang kalau hanya dalam buku cetak dan harus berbayar kayak gitu kan. Sehingga ini sesuatu yang mengembirakan karena apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi harapan saya lebih dapat tersebarkan lebih leluasa sehingga ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya. Oleh karena itu saya juga mengajak kepada teman-teman seluruh Indonesia yang kebetulan memiliki kapasitas ataupun punya otoritas untuk menulis buku, untuk menulis sesuatu dan lain hal, apakah juga dalam bentuk buku karya lain selain buku, saya kira juga ada baiknya untuk berpartisipasi dalam program akuisisi dari buku BRIN ini, karena ini dengan demikian maka ini akan secara nggak langsung akan membantu mencerdaskan rakyat Indonesia. Nah, dan langsung saya juga membantu untuk memperluas informasi, pengetahuan dan berbagi pengetahuan pada masyarakat secara luas. Saya kira itu yang menjadi harapan saya dan menjadi kegembiraan saya. Baik, terima kasih Pak atas kesayangannya dalam mengikuti program akuisisi ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Pak ya, penghujung podcast ini. Pokoknya menarik banget ya kawan BRIN, tadi perbincangan saya dengan Pak Siswanto tidak terasa sudah berada di pertanyaan terakhir, dan ini menandakan bahwa podcast kali ini telah selesai. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Siswanto atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya dan kawan BRIN juga gitu kan, membagikan pengetahuannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga sukses terus Pak Siswanto. Nah itu dia kawan BRIN, bincang-bincang saya dengan Pak Siswanto selaku penulis buku Indonesia dan Diplomasi Irian Barat tahun 1949 sampai dengan 1962, memanfaatkan peran dalam perjuangan membebaskan Irian Barat. Dan semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat pada kawan BRIN, serta buat kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman seperti Pak Siswanto dapat mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal untuk BRIN dengan mengirimkan karyanya berupa audio visual atau buku. Dan untuk kawan BRIN yang masih kepo tentang program ini bisa langsung aja kunjungi tautan link.akuisisi BRIN, karena di situ akan banyak sekali informasi terkait tentang program akuisisi penerbit BRIN. Dan jangan lupa untuk nantikan terus podcast penerbit BRIN episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini, terima kasih kawan BRIN, podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa ini. Sampai jumpa.